Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Piaro, Padang Pariaman Bajrito. Hari ini bersama saya Salvira Sapitri. Sudah hadir bersama kita anggota PPK yang akan berbagi pengalaman dan ceritanya selama bertugas. Selamat datang Bang Zaki dan Kak Vivi. Selamat datang. Boleh perkenalkan diri dan sapa-sapa teman milih yang ada di rumah? Kamera. Baik, teman-teman pemilih semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Novembri, menjabat waktu pemilihan umum kemarin sebagai Ketua PPK Kecamatan Namlingkung, berdomisili di Koto Tinggi, Kecamatan Namlingkung. Saat ini aktivitas jualan di Lubuk Alun. Terima kasih. Bisnismen. Kalau Kak Vivi boleh untuk memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Marinsa, itu mantan PPK dari Kecamatan Nansabaris, berdomisili di Paukambar. Sedangkan kegiatan sehari-hari yaitu ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Satu-satunya ketua PPK perempuan ya dari 17 kecamatan yang luar ada di biasa Padang sekali. Pariaman. Ya, hebat. Tapi saya dengar tadi dalam melaksanakan tugasnya, selama melaksanakan tugasnya dalam kondisi sedang hamil ya kan? Iya, apalagi sedang hamil ya. Jadi sedang hamil. Alhamdulillah ya. Anak pertama ya? Ya, ambil anak pertama. Jadi udah siap untuk ngobrol bersama saya hari ini di podcast Piara, sudah siap ya? Siap. Nah, berbicara mengenai pengalaman sebagai mantan penyelenggara pemilu dan pemilihan, seringkali orang hanya melihat pemilih itu hanya pada saat hari pemungutan suara saja. Padahal di balik itu panjang sekali prosesnya. Nah, sebelum itu boleh ceritakan ke teman-teman pemilih sebenarnya apa sih tugas PPK dan bagaimana peranan PPK dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Boleh Bang Zaki atau Kak Vivi duluan? Baik, saya dulu ya. Baik, terima kasih. Saya selaku dipercaya oleh KPU Padang Pariaman sebagai PPK dan dipercaya juga sebagai ketua oleh teman-teman PPK Kecamatan Namlingkung sebagai ketua PPK. Alhamdulillah cukup lama juga ya sebagai ketua PPK dari tahun 2015, beberapa kali penyelenggaraan pemilu baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PPK adalah pemilihan tingkat kecamatan yang berbentuk badan ad hoc yang dipilih oleh KPU, artinya KPU Padang Pariaman melakukan seleksi terhadap PPK. Nah, alhamdulillah mungkin rezeki saya terpilih sebagai PPK Kecamatan Namlingkung. Nah, sesuai dengan pertanyaan Vira tadi, apa sih sebenarnya tugas-tugas PPK? Mungkin teman-teman pemilih ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya. Iya. Sebenarnya tugas PPK tersebut cukup banyak dan cukup kompleks ya gitu. Artinya baik itu terkait dengan kita sebagai PPK itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari KPU. Baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Yang pertama yaitu membantu KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu di Padang Pariaman, khususnya di tingkat kecamatan dan tingkat melakukan koordinasi dengan PPS di tingkat negari. Nah, selanjutnya tugas selanjutnya yaitu pemutakhiran data pemilih dari kita menerima daftar potensial pemilih atau DP4 dari KPU Padang Pariaman melalui PPK dan kita lanjutkan ke PPS untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih ini yang nantinya sebagai acuan untuk pemilih datang ke TPS. Adapun tahapan-tahapan pemutakhiran pemilih tersebut ada tahapan juga dari daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, terakhir kita tetapkan data pemilih tetap yang intinya untuk acuan pemilih datang ke TPS. Nah, itu dari segi data pemilih. Adapun yang terpenting lagi kita selaku PPS adalah mensosialisasikan kepada pemilih jadwal pemilih, bagaimana kita melakukan pemilihan di TPS,
Eh, artinya penyelenggaraan pemilih di TPS itu benar-benar diketahui oleh pemilih. Nah, eh, dengan informasi yang kita sampaikan kepada pemilih, nantinya pemilih bisa merasakan bagaimana euforia pemilih di TPS tersebut. Nah, kemudian kita selaku PPK terpenting sekali adalah menjaga netralitas kita terhadap peserta pemilu atau pemilih tersebut gitu. Artinya kita benar-benar bekerja sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Silakan. Hmm, betul seperti yang disampaikan oleh Bang Zaki tadi, semua tahapan, semua kinerja untuk PPK itu kompleks dan sangat banyak dan dari satu waktu. Namun kita harus siap dalam melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh KPU. Tadi disinggung kompleks sekali tugasnya ya. Iya. Sangat kompleks itu. Nah, jadi pekerjaannya jauh dari sebelum hari pemungutan dan setelah ya. Ya. Nah, jadi panjang sekali perjalanannya. Nah, dari semua tahapan yang sudah dijalankan, kalau Bang Zaki kan tadi pengalamannya sudah lumayan panjang ya, sudah arang melintang. Ya. Kalau boleh ini, apa tantangan yang paling signifikan yang pernah dialami selama menjalankan tugas sebagai PPK? Baik, tantangan mungkin cukup lumayan lah gitu tantangannya, apalagi kita bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Iya. Apalagi contoh calon-calon yang akan dipilih oleh pemilih terkait dengan apakah dia bisa terpilih, otomatis dia akan memikirkan apakah orang ini masuk data pemilih nggak gitu. Nah, intinya contohnya keluarganya yang tidak terdaftar gitu, itu sebagai tantangan juga. Kemudian tantangan juga terkait dengan koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat kecamatan. Kita harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ini, dan juga dengan kepolisian, kemudian TNI Polri yang perlu kita jaga koordinasi berjenjang tersebut. Kemudian permasalahan yang saya rasakan waktu pemilu kemarin, tantangannya waktu pasca, waktu rekap di tingkat kecamatan itu cukup jadi dikduk kita kan gitu. Artinya bagaimana sih hasil di TPS itu dijabarkan di tingkat kecamatan. Satu-satu permasalahan TPS yang ada di Kecamatan Namlingkung contohnya, kemarin ada 65 TPS waktu pileg kemarin yang perlu kita ketahui permasalahan masing-masing TPS tersebut. 65 itu diungkapkanlah di kecamatan. Contohnya surat suaranya berlebih lah antara pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPD, ada yang berbeda gitu. Berarti pemahaman dari petugas kita yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan perbedaan surat suara ini gitu. Itu yang saya rasakan waktu di Kecamatan Namlingkung. Alhamdulillah dengan kebersamaan kita di tingkat PPK dan teman-teman PPS, alhamdulillah apa yang kita laksanakan di tingkat rekap di kecamatan alhamdulillah berjalan dengan lancar, terselesaikan dengan baik, dan bagaimana kita menyampaikan persoalan tersebut dan dituangkan di dalam model C4, kejadian khusus namanya. Itu penting sekali dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Di formulir kejadian khusus itu benar-benar harus dituangkan apa sih kejadian-kejadian yang ada di tingkat TPS itu yang bisa kita ungkapkan di rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat di detailnya gitu. Makanya petugas TPS tersebut, petugas KPPS tersebut harus benar-benar mencatat dari jam 7, dari jam 6 sebelum dia melakukan sumpah jabatan sebagai KPPS sampai berakhirnya penghitungan suara itu harus dituangkan di C kejadian khusus tersebut. Ini sangat penting loh gitu. Artinya apapun kejadian di sana, kita sebagai penyelenggara di tingkat PPS dan PPK kan tidak seluruhnya kita melakukan monitoring gitu. Hanya dituangkan di kejadian khusus tersebut yang perlu kita perhatikan untuk kejadian yang ada di tingkat TPS. Ini seperti itu pengalamannya. Gimana pengalaman
tantangannya? Kalau menurut saya seperti kata Bang Zaki tadi, kalau menurut saya sendiri itu ketika pada proses rekapitulasi itu, karena memakan waktu berhari-hari, jadi sangat membutuhkan dan proses tenaga yang berlebihan, kemudian juga membutuhkan ketelitian dan fokus dalam menginput data agar tidak jadi kesalahan dalam perhitungan atau pengumpulan data suara yang telah dilakukan. Kira mungkin tambahannya Boleh. terkait dengan pengalaman ini, sebenarnya selaku badan ad hoc penyelenggara pemilu baik PPK dan PPS, yang perlu juga kita pahami adalah tahapan-tahapan, karena tahapan tersebut sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, bagaimana sih kita mensiasati, artinya tahapan ini harus kita laksanakan. Berarti kita harus tetap koordinasi dengan KPU dan kita selaku PPK yang ujung tombaknya adalah PPS yang mengerjakan apapun ya. Artinya tahapan tersebut kan sudah ada. Nah, bagaimana kita memanage waktu kita untuk pelaksanaan tersebut itu aja. Yang terbatas juga ya. Iya, karena kapan distribusi logistik sampai kita, kapan C pemberitahuan disampaikan kepada pemilih kan udah ada waktunya. Nah, bagaimana kita mensiasati jadwal tersebut? Kadang-kadang jadwal yang padat, berdempet gitu, apalagi waktu pemilihan kemarin, pemilihan pilkada dengan pemilihan legislatif kan cukup berdempetan gitu. Makanya bersinggungan. Ya, kepada teman-teman penyelenggara itu yang perlu ditanamkan, karena tahapan itu kan sudah ada, sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan keputusan KPU. Jadi yang terpenting time management juga. Time manajemennya cukup harus kita perhatikan untuk ini. Yang sudah diceritakan tantangan-tantangannya yang dilewati dengan baik, dengan luar biasa. Nah, tantangan tersebut tentu menjadi cerita tersendiri nantinya ya. Tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang meninggalkan kesan yang mendalam selama menjadi penyelenggara pemilu. Nah, adakah momen atau pengalaman yang paling berkesan selama bertugas? Mas Zaki? Oke. Seperti Mas Zaki banyak ya? Iya. Mas Zaki banyak tuh yang akan disampaikan. Iya. Pengalaman yang cukup banyak ditemukan di lapangan terkait dengan pemilih. Nah, ada pemilih kemarin yang beranggapan ada di media sosial, apakah itu berita hoax atau enggak, saya pun nggak tahu. Artinya waktu pemilihan pileg tersebut yang pakai KTP katanya bisa dimanapun memilih katanya kan itu jadi dia membingungkan jadinya kan gitu. Nah, dan terakhir waktu pemilihan kepala daerah kemarin cukup ini juga terkait dengan KTP tersebut kan sebenarnya di C pemberitahuan tersebut kan sudah dijelaskan kepada pemilih. Ada pun catatannya di C pemberitahuan tersebut, pemilih wajib membawa KTP. Ini yang jadi polemik kemarin kan kita harus pakai KTP gitu Tapi dengan kesabaran kita sebagai penyelenggara waktu itu, bagaimana kita menyampaikan, meyakinkan kepada pemilih, karena kita selaku penyelenggara menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau kita melanggar undang-undang tersebut, artinya kita bersalah kan gitu dalam hal ini. Karena menyampaikan hal itu, bagaimana trik kita menyampaikan kepada masyarakat yang pengen memilih. Kan kemarin ada beberapa TPS tuh, kemudian di Kecamatan Namlingkung kemarin cukup ini juga kemarin cukup ribut juga. Ini tetangga kita di sebelah di Korong Pasadama Padang Baru ini kan di TPS yang dekat SMP itu kan bermasalah itu. Waktu banyak masyarakat yang ada beberapa masyarakat ini menyampaikan KTP-nya tinggal di rumah katanya kan. Nah, dengan komitmen profesionalitas dari teman-teman KPPS, sampaikan harus pakai KTP datang ke TPS. Alhamdulillah dengan berkat informasi tersebut pemilih mengambil KTP-nya pulang. Mungkin itu yang berkesan kemarin waktu pemilihan kepala daerah kemarin. Berarti kalau Bang Zaki bilang, berarti sebagai penyelenggara itu butuh kesabaran juga ya? Betul. Kesabaran itu sangat tinggi dan juga punya kemampuan menganalisa persoalan gitu.
mengambil keputusan cepat dengan cepat juga ya. Dan tidak lupa kita juga berkoordinasi dengan KPU Parangtriaman maupun provinsi terkait dengan permasalahan di lapangan ini sangat penting kan gitu. Karena beragam ya. Ya benar. Bertemu dengan masyarakat yang beragam, jadi Betul. permasalahannya juga beragam. Pola pikir orang kan nggak sama kan gitu. Bagaimana sih? Jadi kita butuh kesabaran yang ekstra sekali ya. Apalagi yang terpenting kan satu suara ini sangat berharga buat orang tersebut kan gitu. Lagi buat calon kan. Boleh Kak Vivi, pengalamannya? Kalau menurut saya itu momen yang berkesan karena saya baru pertama kali menjabat sebagai PPK. Perempuan pula ya. Perempuan pula. Dengan kondisi hamil juga. Kondisi hamil gitu kan. Iya benar. Alhamdulillah. Yaitu ketika proses penyelenggaraan pemilu itu berhasil, lega rasanya, alhamdulillah gimana gitu, plong semuanya gitu kan. Tapi yang terpenting koordinasinya ya. Komunikasi dan koordinasi sesama penyelenggara ini sangat penting. Iya, apalagi sesama PPK-nya belum lagi ada gimana masalahnya, konfliknya belum sama. Komunikasi yang baik itu sangat penting ya. Betul. Berarti di maintain komunikasi yang baik itu ya. Pokoknya semua ada permasalahan baik dari PPK, PPS itu dikoordinasikan langsung dengan KPU Kabupaten kepada Pariaman agar bisa langsung dapat solusi untuk permasalahan tersebut. Ya. Kemudian ini pengalamannya yang terpenting itu kalau menurut saya solidaritas dari teman-teman itu. Artinya teman-teman PPS dan PPK harus solid dalam melaksanakan tugas berat di tingkatnya masing-masing. Tentunya harus ada rasa kepemilikan juga ya. Betul. Dalam menyelenggarakan ini acara saya gitu. Iya. Kemudian loyalitas kita kepada KPU dalam artinya harus ditanamkan pada diri petugas penyelenggara ini. Kita ini adalah KPU. Cuma yang membedakan tingkatannya saja. Artinya orang ini bekerja di KPU ini cukup bagian dari KPU juga. Iya, apalagi sama-sama kita ketahui pasca di bukunya pendaftaran kan cuma bisa kita lihat kan banyaknya persaingan dari masyarakat kita yang pengen terjun untuk menjadi penyelenggara pemilu ini. Menarik sekali pengalaman dari Bang Zaki dan Kak Vivi. Tentunya pengalaman tersebut bisa memperkaya pemahaman kita tentang proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Menurut Bang Zaki dan Kak Vivi, apa prinsip yang harus selalu dipegang oleh penyelenggara dalam agar pelayanan kepada pemilih itu secara optimal? Silakan. Kalau menurut saya sendiri itu pertama transparansi, yaitu semua tahapan pemilu, semua proses dari kegiatan pemilu harus disampaikan kepada masyarakat gitu kan, baik itu melalui PPK, PPS, melalui KPU, kita harus berperan aktif untuk menyampaikan informasi agar tidak terjadi informasi yang hoaks sehingga menyebabkan kegaduhan terhadap pemilu. Kalau prinsip dari sebagai penyelenggara yang perlu ditanamkan adalah integritas. Integritas sangat dibutuhkan untuk kita sebagai penyelenggara, di mana penyelenggara itu harus jujur. Artinya seperti TPS ini hasilnya berapa, kita sampaikan kepada di forum kan, di rekapitulasi. Artinya ini benar-benar terlaksana apa yang sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang kita laksanakan. Kemudian apa yang kita ucapkan dan apa yang tindakan yang kita berikan harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian netralitas, tidak membeda-bedakan antara si A calon si A, calon si B. Kita harus menyampaikan, artinya apa yang kita laksanakan, contohnya rekapitulasi misalnya daftar pemilih, seluruhnya kita undang. Kita sampaikan undangan, kita waktu pas kita melaksanakan rapat tersebut, kita cek kembali apakah undangannya sudah sampai tidak. Itu bentuk netralitas kita kepada peserta pemilu. Berarti tadi Kak Vivi transparansi. Dan integritas. Nah, tentunya kan kedua hal itu tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan pemilihan ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat agar aktif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan? Tadi kan Bang Zaki juga menyinggung soal berita-berita hoax kan? Iya, benar. Gimana tuh Bang caranya Bang? Baik, ini pertanyaan bagus sekali terkait dengan bagaimana sih menjaga kepercayaan masyarakat dalam
Penyelenggara. penyelenggaraan pemilu ini. Yang terpenting adalah pendidikan pemilih melalui sosialisasi kepada masyarakat, baik itu kaum wanita, anak-anak sekolah gitu. Kita selaku KPU Padang Pariaman menyampaikan kepada PPK dan PPS sosialisasi ini tak henti-hentinya. Penting sekali ya, Penting Mas. sekali pendidikan pemilih ini. Bagaimana sih caranya meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh PPS kepada pemilih ini harus tersampaikan, apalagi kepada pemilih-pemilih pemula. Kemarin waktu pilkada kita melakukan sosialisasi terus-menerus dari intinya kalau di Padang Pariaman kan ada lapau-lapau gitu, dari lapau-lapau, dari posyandu-posyandu yang dilaksanakan di negari masing-masing. Artinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Padang Pariaman, kita harus target persentase pemilih kita harus tinggi. Gitu. Nah, terkait dengan ini tantangan sangat berat untuk Padang Pariaman kemarin karena antara pemilu dengan pemilihan ini cukup berdekatan, mepet waktunya. Artinya rasa dari masyarakat beranggapan kok pemilunya ini terus katanya kan gitu. Nah, dari situ harus kita lakukan pendidikan pemilih kepada pemilih yang datang ke TPS. Mungkin itu salah satu harapan dari masyarakat, bagaimana sih meyakinkan masyarakat pemilihan ini tetap berlanjut dan partisipasi pemilih meningkat dari tahun ke tahun. Sosialisasi adalah tombak utamanya. Betul, sosialisasi itu sangat penting itu. Kalau Kak Vivi gimana? Betul seperti dikatakan oleh Bang Zaki, kita harus melakukan sosialisasi sehingga kita harus mendorong masyarakat untuk memverifikasi informasi apapun yang didapat melalui situs resmi dari KPU atau media sosial, media sosial yang resmi ya gitu sebelum menyebarkannya agar tidak terjadi berita hoax gitu. Karena pada saat itu berita hoax banyak sekali ya. Artinya kita aja bingung jadinya kan. Bener nggak ya? Kita aja selaku penyelenggara yang memahami terkait dengan bagaimana sih sistem pemilihan ini masih kebingungan. Benar enggak ini beritanya? Kadang-kadang kan karena kecanggihan teknologi sekarang, kadang-kadang kayak AI ini bisa digunakan kan gitu. Artinya kayak kegaduhan di lapangan akan terjadi seperti itu. Kan. Dan menjadi tantangan tersendiri ya, Mas. Kemudian kita selaku penyelenggara pelayanan yang terpenting, pelayanan terhadap pemilih itu. Ya, cara berkomunikasi dengan masyarakatnya beragam ya jenis kompleks sekali. Manusia yang kita temui. Betul. Artinya pas hari aja kadang udah disampaikan kepada pemilih tersebut 3 hari sebelum melakukan pemilihan kan dikasih CP pemberitahuan, Bu. Oke, TPS harus pakai KTP ya Bu, harus membawa CP pemberitahuannya Bu. Kadang-kadang sampai di TPS dikecamnya hilang lah, segala macam lah. Padahal nggak mungkin hilang, masa 3 hari mungkin hilang kan gitu. Udah ada. Bagaimana sih? Kita selaku penyelenggara melayani orang-orang tersebut gitu. Karena kadang-kadang seperti itu kan kita disampaikannya kawan yang benar dong membawa kode bisanya itu jadi polemik. KTP tadi kan harus dibawakan gitu. Kadang-kadang kan namanya petugas KPPS 4 menerima itu kan kadangnya banyaknya kan gitu. Susahnya membedakan apakah aduh nah kamu KTP tadi tidak mungkin terluput dari hal itu kan. Itu menjadi polemik tuh kemarin kan gitu. Menghadapi berbagai macam jenis masyarakat. Caranya juga pasti berbeda kan dengan misalnya dengan si A, si B kan cara komunikasinya juga pasti akan berbeda menyampaikannya. Mungkin terkait dengan informasi hoax tadi, makanya kita sebagai masyarakat harus memahami, harus mengerti dengan informasi-informasi yang dilontarkan oleh buzzer-buzzer ini. Gitu. Karena banyak sekali. Jangan gampang termakan berita-berita hoax ya, karena menyesatkan ya. Itu pasti jadi tantangan tersendiri juga gitu. Nah, kan kita sudah ngobrol-ngobrol panjang, kemudian apa harapan Bang Zaki, Kak Vivi sebagai mantan penyelenggara terhadap penyelenggara pemilu dan pemilihan berikutnya? Nanti kan pasti akan ada lagi kan, gimana harapannya apa? Baik, terima kasih. Harapannya untuk penyelenggara pemilu di daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai mantan penyelenggara, harapan saya terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di berikutnya,
di Kabupaten Pariaman tentu besar dan tulus. Artinya karena daerah ini memiliki daerah yang luas dan permasalahan yang kompleks sekali. Kulturnya juga ya Bang? Kultur, budaya, beda loh. Misalnya wilayah utara, selatan, tengah itu beda Komunikasinya juga berbeda kulturnya ya? kita. Apalagi bisa kita lihat antusias pemilih yang datang ke TPS. Artinya dari tahun ke tahun sih alhamdulillah di Kecamatan Namlingkung untuk partisipasi pemilih tertinggi terus gitu. Alhamdulillah berkat kerjasama dan koordinasi dari seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Namlingkung. Artinya ya bekerja keras. Dari tahun ke tahun, kemarin aja waktu pileg kemarin kita 73% antusiasme pemilih datang ke TPS. Kemudian waktu pilkada ini di atas 70 juga, 70 lebih lah sedikit. Tadi kan Bang Zaki menyinggung terus meningkat gitu. Apa sih menurut Bang Zaki, apa sih mempengaruhi faktor itu Bang, biar terus meningkat partisipasi pemilihnya? Oke. Yang pertama apa yang disampaikan tadi itu sosialisasi kepada pemilih. Kemudian tingkat pendidikan pemilih juga berpengaruh terhadap partisipasi ini. Pendidikan pemilih ini. SDM-nya. Artinya sosialisasi ini harus sampai kepada pemilih. Kemudian ada juga trik-trik dari TPS memberikan semacam reward atau souvenir di TPS gitu. Yang datang TPS mendapatkan makanan misalnya kan cemil-cemilan apa souvenir lah kayak orang pesta itu. Jadi untuk sangat mengundang minatnya dan ketertarikannya ya. Ya, kemudian yang terpenting sekali juga menyampaikan kepada peserta pemilu. Ajakan dari peserta pemilu ini silakanlah ajak pemilih datang ke TPS dengan menyediakan transportasi atau bagaimana itu kita sampaikan kepada peserta pemilu. Kan boleh-boleh saja kan gitu. Kita kan tidak mengarahkan pemilih untuk memilih calon-calon yang ada gitu. Mungkin seperti itu kalau dari Kecamatan Namlingkung yang kita berlakukan. Ini banyak kan teman-teman kok Namlingkung presentasinya lebih terus ya begitulah kiatnya. Ada trik-triknya ya, ada kiat-kiat. Dan pendidikan pemilih juga sangat penting yang utama ya Bang. Hal ini. Kemudian harapan saya sih semoga kedepannya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bernilai secara efisien dan demokratis, sehingga hasilnya benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar yang amanah, yang janji-janji yang diutarakan waktu kampanye terlaksanakan gitu. Hanya cuma Iya benar kan gitu. Kita semua itu. Ya apalagi kondisi sekarang sama-sama kita ketahui di Padang Pariaman dalam suasana bencana, artinya benar-benar kita lihatkanlah pejabat-pejabat dan wakil-wakil rakyat kita yang ada di Dewan itu untuk memperhatikan masyarakatnya yang kena musibah. Dengan kondisi Padang Pariaman seperti itu. Kita butuh pemimpin yang benar-benar bijaksana dan bisa menempatkan permasalahan-permasalahan itu pada tempatnya. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena kan pasti kompleks sekali kan ditambah benar. Iya, apalagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini cukup pusing juga kayaknya kan gitu, baru menjabat sudah ada problem seperti ini, apalagi efisiensi keuangan negara cukup berpengaruh juga terhadap dengan bencana ini. Semoga Padang Pariaman lekas membaik ya. Amin. Kak Vivi gimana, apa harapan Kak Vivi? Harapannya kalau untuk seruan seperti yang kata Bang Zaki itu meningkatnya partisipasi pemilih dari pemilu sebelumnya gitu kan. Kemudian ada perbaikan sistem atau sistem seperti Sirekap, apalagi sistem yang ada di tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik lagi. Soalnya itu merupakan suatu tantangan juga ketika melaksanakan pemilu tersebut gitu. Ada sistem yang rusak atau ada sedikit terkendala gitu. Kemudian tambahannya sih terkait dengan data pemilih ini cukup urgent sekali ya. Keberhasilan dari pemilu ini salah satunya poinnya dari data pemilih ini benar-benar kita kawal dari awal bagaimana sistem pendataan ini gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih benar-benar terlaksana dengan baik, pemilih ini benar-benar terdaftar di DPT. Ya. Kami berharap semoga jika pemilih semuanya dapat menggunakan hak pilihnya gitu, jangan sampai ada yang tidak terdaftar gitu.
Jadi ketika upacara pelaksanaan pemilu berlangsung gitu kan, semua bisa hadir dan melaksanakan euforia. Semoga harapan-harapan itu nanti terjawab di pemilihan dan pemilu selanjutnya. Selanjutnya benar-benar. Ya, dengar cerita dari Bang Zaki dan Kang tadi, kita sudah berbagi banyak sekali pengalaman, cerita, dan dapat disadari bahwa betapa berharganya setiap suara dan kerja keras dari penyelenggara. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda di Padang Pariaman mengenai penyelenggaraan pemilu di masa depan? Boleh, Bang Zaki, sekalian closing statement-nya. Oke. Baik, yang pertama, Bang, boleh sekalian lihat kamera. terima kasih pesan kepada generasi muda Padang Pariaman. Ini sederhana, tetapi sangat penting untuk masa depan kita ke depannya di pelaksanaan pemilu di Padang Pariaman. Pertama, jangan pernah menganggap pemilu tersebut sebagai hal biasa atau sekedar rutinitas 5 tahunan gitu. Artinya setiap suara yang kalian berikan di TPS dengan waktu singkat paling beberapa menit lah gitu. Ini perlu memiliki nilai yang sama dan menentukan arah kepemimpinan daerah kita masa depan, baik di tingkat nasional, tingkat daerah maupun di tingkat yang lebih kecil kita. Yang kedua, jadilah pemilih yang cerdas dan kritis, jangan mudah percaya pada isu provokasi atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kemudian biasakan mencari sumber yang benar terkait dengan informasi-informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan peran generasi muda dalam agenda perubahan gitu. Bagaimana sih pemuda ini melakukan inovasi untuk kedepannya. Generasi muda ini adalah pemimpin kita 40 tahun yang akan datangnya, menggantikan para pemimpin-pemimpin sekarang. Artinya bagaimana sih pemuda harus terlibat langsung terhadap pemilu ini, karena hasil dari pemilu tersebut menjadikan pemimpin-pemimpin kita ke depannya lebih baik lagi. Kemudian keempat, jangan ragu terlihat langsung dalam penyelenggara atau pengawasan pemilu, menjadi KPPSK, PPS, kemudian relawan demokrasi atau pemantau pemilu adalah pengalaman yang berharga yang sangat perlu kita rasakan. Jangan ragu untuk terlibat ya. Apalagi contohnya saya dari tahun 2013 sampai 2024 kemarin sebagai penyelenggara. Luar biasa kan gitu. Saya kayak 2013 baru tamat SD. Baru tamat SD ya? Berarti sekitar 12 tahunan lah saya. Artinya sebenarnya sudah memuakkan orang melihat saya kan dia terus, tapi karena rasa loyalitas, kepemilikan gitu, rasanya ingin terlibat terus gitu, sampai kapanpun, sampai badanku lah menyerah gitu. Segala tantangan yang tidak bikin Bang Zaki kapok ya? Tidak. Ini sangat berharga sekali. Yang terpenting dalam hal ini, kalau pribadi saya selaku penyelenggara, ini akan menambah jaringan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat negari. Nah, kita selaku merasa bangga terkait dengan pekerjaan ini mungkin. Ini seperti itu. Saya tadi tertarik sama Bang Zaki karena kan panjang sekali pengalaman waktunya. Benar, ya. Terus kan tadi berbagi tantangan juga nih. Terus karena kan kayak udah nggak mau lagi. Taniule doh lah. Iya. Nah, apa yang bikin Bang Zaki mau terus-terusan gitu? Apa sih gitu? Yang Bang Zaki mau lagi gitu, terlibat lagi, aktif lagi apa? Nah, yang paling terharu itu solidaritas tadi. Solidaritas tadi, kemudian kekompakan tim. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap diri saya gitu. Artinya dalam melaksanakan sesuatu hal, tahapan kekompakan ini, misalnya kita melakukan pemasangan spanduk-spanduk, misalnya kita bareng-bareng ke sana gitu. Itu salah satu kemewahan diri tersendiri dari
pekerjaan tersebut gitu. Saling saling apa namanya, berbicara ini sama teman-teman itu Bertemu orang banyak, betul, bertemu orang banyak. bertemu orang baru-baru juga. Orang baru-baru, pejabat-pejabat kan, orang-orang penting yang kita temui gitu kan. Kadang orang ini nelfon ini gimana aja gitu. Itu salah satu menumbuhkan rasa ini terhadap kerjaan mungkin gitu. Nah, kalau Kak Vivi, apa Mungkin pesan-pesannya? singkat saja itu agar dapat jadi pemilih yang cerdas dan kritis, melek politik dan ikut berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Zaki dan Terima Kak kasih. Vivi. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Harapannya sih semoga selaku kita penyelenggara pemilu ini dari pelaksanaan tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita harus evaluasi diri kita, baik pribadi kita terhadap masyarakat, terhadap sesama penyelenggara. Itu sangat penting. Artinya manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap menjadi petugas atau penyelenggara pemilu yang baik di tingkat kita masing-masing. Seperti itu. Nah, itu ada lagi yang ingin disampaikan. Cukup, Bang Zaki, cukup ya? Cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa datang ke sini. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan menambah pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya peran penyelenggara. Ternyata perannya kompleks, nggak cuma pas hari itu doang. Benar. Panjang sekali. Panjang. Dan setelahnya juga tetap Ada lagi ya. Ada lagi pekerjaannya. Nah, sampai jumpa di episode PR berikutnya. Akhir kata, tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap cinta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.